Hari ini 28 Januari kita memperingati Santo Thomas Aquino, imam dan pujangga gereja. Thomas lahir di Aquino, dekat Monte Cassino, Italia, pada tahun 1225. Keluarganya adalah sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya. Ayahnya adalah Pangeran Landep, berasal dari Aquino, sedang ibunya adalah Theodors, adalah putri bangsawan dari Teano. Ketika berusia 5 tahun, Thomas dikirim pada rahib Benediktin di biara Monte Cassino. Di sana Thomas memperlihatkan suatu kepandaian yang luar biasa. Ia belajar dan tekun berefleksi serta tertarik pada segala sesuatu tentang Tuhan. Ketika berusia 14 tahun, Abbas Monte Cassino yang kagum akan kepintaran Thomas mengirimnya ke Universitas Napoli. Di universitas itu, Thomas berkembang pesat dalam pelajaran filsafat, logika, retorik, musik, dan matematika. Ia bahkan jauh lebih pintar dari guru-gurunya pada masa itu. Di Napoli, untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan karya-karya Aristoteles yang sangat mempengaruhi pandangan-pandangannya di kemudian hari. Thomas yang tetap menjauhi semangat duniawi dan korupsi yang merajalela di Napoli, segera memutuskan untuk menjalani kehidupan membiara. Ia tertarik pada corak hidup dan karya pelayanan para biarawan Ordo Dominikan yang tinggal di sebuah biara dekat kampus universitas tempat ia belajar. Veritas atau kebenaran yang menjadi moto bagi para biarawan Dominikan sangat menarik perhatian Thomas. Keluarganya berusaha menghalang-halangi dia agar tidak menjadi seorang biarawan Dominikan. Mereka lebih suka kalau Thomas menjadi seorang biarawan Benediktin di biara Monte Cassino. Untuk itu, berkat pengaruh keluarganya, ia diberi kedudukan sebagai abbas di biara Monte Cassino. Tetapi Thomas dengan gigih menolak hal itu. Agar bisa terhindar dari campur tangan keluarganya, ia pergi ke Paris untuk melanjutkan studi. Tetapi di tengah jalan, ia ditangkap oleh kedua kakaknya dan dipenjarakan di Roccasecca selama 2 tahun. Selama berada di penjara itu, keluarganya memakai berbagai cara untuk melemahkan ketetapan hatinya. Meskipun demikian, Thomas tetap teguh pada pendirian dan panggilannya. Di dalam penjara itu, Thomas menceritakan rahasianya kepada seorang sahabat, bahwa ia telah mendapat rahmat istimewa. Ia telah berdoa meminta kemurnian budi dan raga pada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permohonannya dengan mengutus 2 orang malaikat untuk meneguhkan dia dan membantunya agar tidak mengalami cobaan-cobaan yang kotor dan berat. Selama berada di penjara, Thomas diizinkan membaca buku-buku rohani dan terus-menerus mengenakan jubah Ordo Dominikan. Ia menggunakan waktunya untuk mempelajari kitab suci, metafisika, Aristoteles,
dan buku-buku dari Petrus Lombardia. Ia sendiri membimbing saudarinya dalam merenungkan kitab suci hingga akhirnya tertarik juga menjadi biarawati. Akhirnya keluarganya menerima kenyataan bahwa seorang Thomas tidak dapat dipengaruhi. Mereka membebaskan Thomas dan membiarkan dia meneruskan panggilannya sebagai seorang biarawan Dominikan. Untuk sementara, Thomas belajar di Paris. Ia kemudian melanjutkan studinya di Kolonya, Jerman, di bawah bimbingan Santo Albertus Magnus, seorang imam Dominikan yang terkenal pada waktu itu. Di Kolonya, Thomas ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1250. Pada tahun 1252, ia diangkat menjadi profesor Universitas Paris dan tinggal di biara Dominikan Santo Yakobus. Ia mengajar kitab suci dan lain-lainnya di bawah bimbingan seorang profesor kawakan. Tak seberapa lama, Thomas terkenal sebagai seorang pujangga yang tak ada bandingannya pada masa itu. Ia jauh melebihi Albertus Magnus, pembimbingnya di Kolonya, dalam pemikiran dan kebijaksanaan. Tulisan-tulisannya menjadi harta gereja yang tak ternilai hingga kini. Taraf kemurnian hatinya tidak kalah dengan ketajaman akal budinya yang mengagumkan. Kerendahan hatinya tak kalah dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaannya. Oleh karena itu, Thomas diberi gelar Dr. Angelicus, yang berarti pujangga malaikat. Pada tahun 1264, ia ditugaskan oleh Sri Paus Urbanus keempat untuk menyusun teks liturgi misa dan ofisi pada pesta sakramen Maha Kudus. Lagu-lagu pujian antara lainnya adalah Sacris Solemnis dan Laudasion, menunjukkan keahliannya dalam sastra Latin dan ilmu ketuhanan. Karya beliau yang paling terkenal adalah Summa Theologica dan Summa Contra Gentiles. Sebagai salah satu dari 33 doktor gereja, ia dianggap sebagai teolog gereja dan filsuf terbesar. Paus Benediktus ke-15 menyatakan, Orde Dominika mengakuisisi kilau baru ketika gereja menyatakan ajaran Thomas untuk menjadi miliknya, dan doktor tersebut dihormati dengan pujian khusus dari Paus, kepala dan pelindung sekolah Katolik. Dalam suatu penampakan, Yesus tersalib mengatakan kepadanya, Thomas, engkau telah menulis sangat baik tentang diriku. Balasan apakah yang kau inginkan daripadaku? Thomas menjawab, tidak lain, hanyalah dirimu. Dalam perjalanannya untuk menghadiri konsili Leon Perancis, Thomas meninggal dunia di Fossa Nuova pada tahun 1274.